96 FM Merkuri, sahabat, dan sudah waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya, sahabat, karena sudah pukul 11 ya. Dan seperti biasa, perjalanan Rumah Sehat Surabaya bisa Anda ikuti setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang. Setiap minggunya, sahabat, kita memiliki tema yang berbeda untuk kita bahas dan kita edukasikan kepada sahabat-sahabat Merkuri, kepada masyarakat. Dan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi terkait dengan kesehatan ya. Dan di episode Rabu 6 September 2023 ini kita membahas berkaitan dengan isu yang sedang menjadi topik hangat, sahabat ya, yaitu polusi udara yang memang menjadi isu hangat yang banyak dibicarakan oleh masyarakat karena kualitas udara yang bisa dikatakan kualitas udara buruk untuk kita hirup. Dan akibat hal tersebut, banyak aturan ataupun juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menangani hal itu, sahabat. Terkait dengan polusi udara, seberapa bahaya pada kesehatan kita dan apa yang bisa kita lakukan ya, sahabat, untuk kesehatan kita. Sudah hadir di studio ada Dr. Garinda, spesialis paru yang akan ngobrol bersama dengan saya di perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini, sahabat. Dan Anda bisa stay tune juga di aplikasi On Ears ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Anda juga bisa bergabung, sahabat, bertanya bersama dengan Dr. Garinda, spesialis paru, berkaitan dengan tema bahaya polusi udara bagi kesehatan di line telepon di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 081 73096 ya. Saya langsung menyapa, apa kabar Dr. Garinda, spesialis paru? Kabar baik, alhamdulillah. Selamat datang di Rumah Sehat ya, Dok. Terima kasih atas kepercayaannya kepada Merkuri FM dan juga kepada ID Cabang Surabaya. Tadi sebelum on air ya, sahabat, saya sempat ngobrol terkait dengan Dok. Ini kan kalau bicara tentang polusi udara, yang banyak dibahas itu adalah yang di Jakarta gitu ya kan. Tapi ternyata menurut Dokter Garinda jangan salah. Nah, jangan salahnya ini kenapa, Dok? Kalau kita masyarakat itu kan di Jakarta yang banyak dibahas. Kalau Surabaya seperti apa memangnya, Dok, kalau bicara tentang polusi udara? Baik, sebelumnya kita bicara polusi udara, kita bicara dulu definisinya ya. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan polusi udara? Betul. Nah, kalau polusi udara itu sebetulnya adalah akumulasi berbagai bahan berbahaya yang ada di dalam udara, yang cukup dapat menimbulkan berbagai efek terhadap manusia yang menghirupnya. Tidak cuma manusia, hewan, kemudian tumbuhan, juga material yang lain. Jadi berbagai bahan berbahaya itu. Nah, kalau kita bilang kemarin sedang happening ya tentang polusi udara, sebenarnya polusi udara itu tidak mengenal batas wilayah. Lintas negara, lintas wilayah, lintas kabupaten, lintas kecamatan, lintas desa. Jadi sumbernya di mana, dia bisa terbawa kemana, yang berefek justru yang ada di tempat jauh itu juga bisa terjadi. Jadi kalau tadi bilang apakah hanya Jakarta saja? Tidak, karena polusi udara itu bisa terjadi di mana saja. Karena kan kota Surabaya bukan pusat industri gitu ya, Dok ya. Kalau kita bicara tentang pengolahan dan material tadi yang dikatakan dalam ini polusi udara merupakan isi dari material yang berbahaya gitu ya. Kalau bicara kota Surabaya itu kan bukan istilahnya bukan tempat industri, Dok, bukan penghasil gitu loh. Kalau seperti itu jawabannya seperti apa, Dok, kalau banyak pertanyaannya seperti itu? Sebelumnya saya mengucapkan apresiasi terlebih dahulu ya. Pemkot Surabaya itu adalah salah satu pemerintah kota yang concern terhadap hijau ya, wilayah hijau ya. Jadi kita bisa melihat banyak penghijauan, banyak menanam pohon, ruang terbuka hijaunya lumayan gitu ya, Dok. Lumayan, kemudian bagaimana penataan sampahnya juga bagus dan juga bagaimana menata kotanya juga bagus. Tapi yang sedang kita bicarakan itu bukan permasalahan ini ya, yang tadi saya sampaikan. Kita memang bukan wilayah industri, tetapi di sekitar kita itu juga banyak penghasil sumber polusi. Jadi sumber polusi itu dari mana sih kalau kita bicara? Kita tentukan dulu sumber polusi itu sebetulnya berasal dari mana? Berasal dari aktivitas manusia, itu yang pertama. Tapi sebelum aktivitas manusia sebetulnya alam itu juga menghasilkan polusi. Jadi sumber
itu ada dua, ada yang dari alam, ada yang akibat aktivitas manusia. Ya. Gunung meletus, Ya. kebakaran hutan. Kita bicara nggak cuma Surabaya, kalau misalnya di daerah, kayaknya kemarin ada kebakaran Arjuna hutan. Dok, Gunung Ya, Arjuna itu kebakaran. itu kan salah Bromo. satu bencana alam ya. Ya. Ada asapnya ya. Betul. Asapnya terbawa ke tempat yang lain. Itu adalah sesuatu yang dari alam. Nah, kalau sesuatu yang dari aktivitas manusia, salah satunya adalah bagaimana kita bergerak. Ya. Menggunakan transportasi. Ya. Manusianya sendiri juga ada. Bagaimana kita menghasilkan energi? Apakah menggunakan diesel? Apakah membakar batu bara? Ya. Atau membakar kayu bakar? Bagaimana kita menghasilkan listrik? Bagaimana kita mengolah makanan? Jadi cukup banyak. Jadi ya itu tadi dua aja. Dari alam ada. Dari aktivitas manusia juga ada. Nah, itu merupakan sumber dari polusi udara. Nah, kalau bicara tentang bagaimana polusi udara ini bisa mempengaruhi kesehatan, indeks-indeksnya yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat Merkuri itu seperti apa, Dok? Karena kan kalau kita melihat harus cek kualitas udara. Nah, kita kan nggak tahu kualitas udara yang bagus itu yang seperti apa, yang buruk itu yang bagaimana gitu, Dok. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke indeks, kita ketahui dahulu polusi udara itu ada berapa macam. Jadi polusi udara kalau dilihat di mana itu ada dua, indoor di dalam ruangan sama di outdoor. Tetapi kalau dilihat dari jenisnya, sebetulnya secara mudah dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok gas. Kelompok gas. Kelompok kedua adalah kelompok yang disebut partikel padat atau partikulat matter. Kalau kelompok gas itu kalau kita mengenal kalau membakar sesuatu kan menghasilkan salah satunya adalah CO2. CO2 itu karbon monoksida, karbon dioksida. Tetapi kalau pembakarannya tidak sempurna, itu menjadi karbon monoksida atau gas CO. Nah, selain itu kalau misalnya bensin mengandung timbal, itu kan juga ada sesuatu yang dilepaskan juga ke alam, emisi. Kalau dia mengandung gugus nitrogen, dia menjadi nitrogen oksida. Sulfur menjadi sulfur oksida. Ada juga amonia sumber itu juga pencemar udara. Ada juga senyawa organik yang mudah menguap, VOC namanya, volatile organic compound. Ada juga ozon-ozon yang ada di permukaan tanah karena proses industri itu. Jadi itu gas itu cukup banyak. Yang sering kita dengar ya CO2 itu. Betul. Ya. CO2 sama CO kalau pembakarannya tidak sempurna. Nah, kelompok yang kedua itu partikulat matter. Nah, ini yang agak kita menjadi perhatian pada ilmuwan dan beberapa negara khususnya dalam 10 tahun terakhir. Nah, partikulat matter itu apa? Partikulat matter itu kalau saya bisa gambarkan, itu kita bagi menjadi 3 ya. Diameternya itu 10 mikron. 10 mikron itu dikenal sebagai coarse particulate matter atau debu halus ukurannya 10 mikron. Ada lagi yang disebut fine particle. Fine particle itu ukurannya di bawah 2,5 mikron. Ada lagi yang ultra fine particle di bawah 0,1. Nah, gampangannya gimana sih? Kalau particulate matter itu, kalau saya boleh cerita nih, ambil rambut deh. Kan rambut kan diameternya berapa sih? Sekitar 50-70 mikron. Nah, rambut itu kalau dibagi 7, pernah dengar ya istilah ini? Ya, istilah kita kalau di Muslim ya, Dok ya. Ya, Siratal Mustaqim ya. Nah, itu dibagi 7 nih. Nah, sepertujuhnya dari rambut kita bagi lagi menjadi 4. Itu 1/28 ya. Nah, 1/28 dari rambut, selai rambut itu setara ukurannya dengan partikulat mikron yang 2,5 mikron itu tadi. Nah, 2,5 mikron itu tadi yang kalau terhirup ke dalam tubuh tidak cuma masuk ke dalam paru saja, tapi sampai ke pembuluh darah. Nah, kita balik lagi ke tadi kan pertanyaannya adalah indeks kualitas udara. Ya, kalau kita bicara tentang udara sehat itu yang seperti apa, kemudian yang berpolusi itu, yang berpolutan itu seperti apa gitu. Jadi kalau kita bicara indeks kualitas sehat itu kita bicara WHO, standarnya WHO. Jadi WHO itu memberi standar bagaimana partikulat matter atau zat yang lain itu boleh ada di lingkungan kita dalam 24 jam dan dalam 1 tahun. Itu rata-ratanya berapa?
Kalau WHO punya batasan, kalau kita bicara partikulat meter, batasannya WHO itu kurang dari 15 mikron per meter kubik. Kurang dari 15. Ya, rata sehari. Ya. Rata sehari yang boleh kita terpajan atau Terpapar gitu ya, Dok, ya? terpapar gitu ya. Itu dianggap baik. Lebih dari itu dimulailah gradingnya. Kita masih sebagian dari kita bisa tolerable nih dengan indeks kualitas udara. Jadi kalau yang tadi kurang dari 15 warnanya hijau. Ya. Nanti kita ngomongin dari mana kita bisa dapat parameter itu. Betul. Nah, kalau kita bicara PM 2,5 itu tadi batasan dalam 24 jam itu ada di berapa? 15 ya. Kurang dari 5. Kalau PM 10 tadi batasan dalam 24 jamnya adalah 45. Nah, cuma itu aja tadi. Yang gas itu juga ada batasannya. Itu ada sulfur dioksida itu batasannya adalah 40. CO itu batasannya 4. Ozon itu ada batasannya dalam 8 jam itu 100. NO2 dan hidrokarbon itu batasannya 25. Ya. Nah, kalau gampangannya kalau Bapak Ibu sering lewat sebetulnya ya, itu kita sering lihat loh. Betul. ISO. Ada beberapa parameter gitu ya, Dok ya. Ya, kita paling dekat sini mana ya? Kebun binatang, Dok. Kebun binatang. Itu Ya. kan ada panel ya. Betul. Namanya indeks standar pencemar udara. Nah, itu ada warnanya. Warnanya kalau yang punyanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu hijau, biru, kuning, merah, hitam. Tapi masing-masing organisasi yang mengeluarkan penilaian itu masing-masing memulai standar yang berbeda. Jadi kalau tadi nanti kita ngomongin loh yang di sini hijau, kok di sana kok merah? Iya. Itu gimana ceritanya? Ya, nanti kita cerita itu. Parameternya memang ada perbedaan-perbedaan ya. Tapi kalau kita merujuk di WHO, karena kita bicara indeks terkait dengan kesehatan paru juga gitu ya, Dok. Itu yang kita gunakan ya, sahabat. Yaitu kalau bicara dengan PM 2,5 ya, untuk hari ini, sahabat, saya mengeceknya karena ini anjuran ya, Dok ya, untuk sering-sering ngecek kualitas udara. Ya, boleh. Itu juga harus punyai oleh sahabat-sahabat Mercury dan harus mulai aware untuk melakukan pengecekan kualitas udara di lingkungan kita ini seberapa sih gitu ya. Untuk hari ini PM 2,5-nya itu sahabat saat ini ya, itu 41,8, Dok. Itu kan 2 kali lipat dari angka yang diperbolehkan WHO kan ya, kurang dari 15 dan kita 41,8 sahabat. Sedangkan untuk PM 10-nya itu 26 ya, itu sahabat. Jadi ternyata kita juga istilahnya polusi udara kita kota Surabaya luar biasa loh. Jangan hanya melihat di Jakarta gitu ya, tapi Surabaya ini juga berpolusi sahabat. Sehingga kita ingin mengingatkan sahabat-sahabat Mercury penggunaan masker jadi harus juga digunakan ya, Dok, apalagi di luar ruangan itu yang terpenting kalau di jalan gitu ya, Dok. Kalau untuk penggunaan masker, kalau menurut Dokter Garida seberapa penting? Karena kita pengen juga masyarakat mulai aware terkait dengan kualitas udara, Dok. Oke, baik. Saya agak mengkritisi tadi ya. Jadi tadi pagi sebelum saya berangkat, saya punya kebiasaan sekarang mengecek kualitas udara. Ya. Karena saya bertugas di area Karangmenjangan, maka saya melihat nilai yang ada di dekat situ. Ya, ya. Tadi pagi nih, nilai PM 2,5-nya adalah 56. Oh, pagi itu 56, Dok. Pagi 56. Wow. Kemudian yang penting warnanya apa nih pada aplikasi yang saya gunakan? Warnanya itu oranye. Ya. Nah, warnanya oranye. Di situ sebenarnya sudah disarankan ketika warnanya oranye, karena kadang-kadang masyarakat itu melihatnya warna ya. Iya, Tidak betul. melihat Angka, ya. Ketika warnanya oranye, ada saran nih. Sarannya adalah jangan membuka pintu. Oh. Menutup pintu justru yang disarankan. Menutup pintu, menutup jendela, dan mulai gunakan penjernih udara. Termasuk masker ya. Yeah. Kita cerita masker. Siang tadi saya lihat sudah mulai 38. Nah 2 hari yang lalu saya lihat angkanya 72. Warnanya merah. Padahal langitnya biru. Iya. Nah itu kan kadang kita kalau orang awam melihatnya cerah kok. Nah dikit
biru itu bukan berarti kita tanpa polusi ya dok ya? Ya, itu. Atau mungkin kalau teman-teman di Surabaya yang tinggal di apartemen yang gedungnya Ya. tinggi, mungkin sudah mulai kita aware ya. Benar nggak sih sudah mulai ada di sini? Kalau kemarin kita di Jakarta, di gedung lantai sekitar lantai 16, kita sudah melihat tuh batasan kok kayak ada kabut, seolah-olah itu embun pagi. Padahal itu sebetulnya adalah Polusi udah. polusi yang lagi melayang-layang. Wah, itu ya sahabat, bukan wah kita sudah ada banyak embun di kota, bukan. Itu bukan embun kayak di pedesaan ya dok, bukan. Tapi itu polusi. Ya partikel-partikel polusi yang sedang melayang-layang yang bersiap untuk say hi pada kita gitu ya dok ya. Jadi itu yang ternyata beberapa hari lalu cuaca cerah, tapi polusi udaranya tinggi. Ya, Nah, kalau itu- dilihat sesuai PM2,5 berdasarkan penilaian, misalnya penilaian WHO. Ya WHO ya, itu ya sahabat, semakin menarik dan saya mengajak Anda untuk bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Garindra, spesialis paru terkait bahaya polusi udara bagi kesehatan. Dan Anda juga bisa bergabung di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096 karena saya akan ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat. Tetap stay tune di 96 FM Mercury ya. Di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ya di edisi 6 September 2023 kita sedang membahas terkait dengan tema bahaya polusi udara bagi kesehatan sahabat ya. Dan sudah ada Dr. Garindra, spesialis paru yang ngobrol bersama saya di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini. Banyak hal yang harus kita pahami, sudah harus mulai aware dengan kualitas udara sahabat, dan ternyata tidak hanya Jakarta, Surabaya pun kualitas udaranya juga tidak bagus-bagus amat gitu ya dok ya. Ya sudah mulai harus aware sahabat-sahabat Mercury. Ini ada pertanyaan yang masuk dok sebelum kita membahas lagi terkait dengan kenapa masyarakat ini masih harus bermasker. Kita ada pertanyaan dari Mas Samuel. Dok, apakah betul kalau mengkonsumsi susu sapi murni itu bisa membantu membersihkan paru-paru kita terutama di kondisi berpolusi udara seperti sekarang ini? Nah, seperti apa dok? Ini konsumsi paru yang masyarakat ternyata masih ini membersihkan nih supaya paru-parunya sehat dan lain sebagainya dari polusi udara. Seperti apa dok? Baik, mungkin saya menjawabnya begini. Kita bercerita dulu bagaimana polusi itu masuk ke kita, Ya. kemudian bagaimana mempengaruhi selama dia melewati saluran nafas. Jadi ketika kita bernafas, kita kan memasukkan udara dari atmosfer ya, dari atmosfer menghirup, tujuannya mengambil oksigen, kemudian kita mengeluarkan, tujuannya mengeluarkan CO2. Ya. Nah, pada saat kita menghirup kadang-kadang itu ada partikel-partikel, entah itu polusi udara atau bakteri ataupun kuman ataupun apapun itu kita menghirup. Nah, sebetulnya kan kita sudah dianugerahi, fitrah kita itu dianugerahi, salah satunya adalah sistem kekebalan tubuh. Yang pertama itu mekanik ya. Yeah. Jadi kalau kita menghirup itu kan sebetulnya dari hidung sampai ke tenggorokan itu ada yang disebut bulu-bulu getar ya. Ya. Bulu-bulu rambut itu tujuannya memfiltrasi, menyaring. Betul, menyaring. Jadi kalau ada benda asing, refleks yang pertama itu adalah kita bersin ataupun batuk. Ya. Ya, itu satu. Kadang-kadang ada juga yang akhirnya lewat masuk. Nah, setelah memasuki saluran di tenggorokan, kemudian di tenggorokan kerongkongan, kemudian melanjutkan diri, ini namanya trakea. Trakea lagi nanti kita bercabang sampai yang namanya bronkus. Nah, sepanjang jalan itu kan ada yang disebut mukosa atau selaput lendir. Jadi kalau kita merokok atau terkena polusi udara, itu sebetulnya kan memasukkan hal yang tidak biasa kita hirup ke dalam tubuh kita. Selama dia melewati, ada timbul yang namanya iritasi, mengiritasi saluran ataupun organ-organ itu ya dok. organ tadi itu yang bulu-bulu getar itu tadi. Sebagian ada yang cedera, rusak dan sebagainya. Nah, kita punya istilahnya kemampuan meregenerasi sel. Kemampuan meregenerasi sel itu ketika ada jaringan yang rusak, sel yang rusak, sebagian itu bisa diganti. Betul. Sebagian bisa diperbaiki. Ada juga yang tidak bisa diperbaiki, malah menjadi jalur untuk penyakit selanjutnya ketika itu justru tidak diperbaiki. Nah, fungsinya kita adalah ketika bulu-bulu getarnya itu rusak, begitu ada virus atau kuman masuk, kadang-kadang pertahanan kita itu sudah Betul. di depan itu sudah
Sudah offside lemah, gitu ya dok ya. sudah lemah. Iya. Akhirnya Sudah masuk. tidak bisa. Nah kalau tadi bicara masalah susu kambing atau Susu apapun murni. itu susu murni, saya lebih lebih concern bahwa namanya susu atau protein itu fungsinya adalah suplementasi atau makanan. Iya. Tadi kita bicara regenerasi Betul. jaringan. Hanya membantu meregenerasi gitu ya dok. Meregenerasi jaringan. Tujuannya adalah itu meregenerasi jaringan. Apakah bisa membersihkan? Ya tergantung. Kalau regenerasi jaringannya bisa kembali sempurna, bulu-bulu getarnya bisa kembali, bisa jadi bisa untuk membersihkan. Tapi kalau ternyata kerusakannya sudah terlalu Fatal jauh, gitu ya dok. misalnya karena punya kebiasaan merokok Ya. atau tidak pernah memakai masker saat bekerja, ya sepertinya hanya dengan minum susu saja itu masih kurang. Ya, masih itu yang harus diketahui ya, tidak benar membersihkan, tapi memang kandungan susu itu memiliki protein tinggi sehingga membantu regenerasi sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Kita ke penelpon terlebih dahulu sama ya. Terima kasih sudah bergabung, bisa bergabung kembali ya di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini. Itu yang terkait dengan pertanyaan dari Mas Samuel tadi. Dok, kalau bicara tentang masker, kenapa masyarakat masih harus bermasker? Juga kabarnya terkait dengan polusi udara ada protokol kesehatan lagi ya. Kita menunggu penelpon terlebih dahulu saja ya dok ya. Sebelum nanti terputus kembali ya. Ya, selamat siang Merkuri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sumarwito. Ya, dok, ini ya, dokter itu apa bisa menyarankan atau ini perlu ngamuk ya ke pemerintah kota itu jangan ada polusi, ya toh. Soalnya kalau gini kan nggak bisa dokter sendiri supaya polusi itu dicegah, ya toh. Betul. Dan saya juga pernah mendengar kalau cuma pemadam kebakaran itu nyirami tanaman, nyirami jalan itu, Ya. nyirami jalan itu katanya bisa mencegah polusi. Tapi menurut saya kalau di bawah itu yang disiram percuma, nggak efektif. Harusnya dibom dari atas. Jadi apa? Nah, tentara-tentara itu yang punya pesawat terbang, punya helikopter itu apa itu dibom dari atas. Apa itu air, dibikin air hujan itu lebih efektif kalau menurut saya. Apa betul ya pendapat saya itu. Dan lagi kenapa sih pemerintah kota itu senengane itu dia itu apa itu kita aku berjasa polusi atau apa. Harusnya sebelum terjadi polusi harusnya kan sudah diprediksi dulu. Kan ngerti sadurunge winaras. Jadi sadurunge polusi ku wis diatur dulu. Gak saiki bareng wis ana polusi baru wah ribut karepe dhewe. Itu kan gak bener juga. Apa nunggu rakyatnya itu mati semua kena polusi. Ya kan gitu kan. Jadi harus ditekan sama ide itu harus tekan pemerintah ya apa. Iki ojo jadi pemadam kebakaran tok. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini curhatan masyarakat dok. Seperti apa? Bisa nggak sih tenaga kesehatan ini mendorong pemerintah supaya lebih aware lagi dengan penyebaran udara nih, harus ada solusi yang tepat ini. Seperti apa dok? Oke, saya satu dulu ya Pak. Ya. Jadi saya agak hati-hati menjawab pertanyaan ini. Ya. Jadi saya cerita dulu mundur ke belakang nih. Jadi bulan Juli kemarin itu kan kita kalau di pemerintah itu mulai menyadari ada hal yang sudah mulai mengancam, termasuk Pak Jokowi sampai batuk-batuk. Iya. Betul kan? Betul. Ya, itu sebetulnya kalau ada rapat di tingkat pusat itu waktu itu, rapat itu di tingkat Kemenkes, ada juga rapat di tingkat Menko Marves ya. Ya. Ya, itu kebetulan. Nah, salah satu kelanjutan dari rapat itu adalah pembentukan Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Polusi Udara di bawah Kemenkes. Betul. Di Komando Kemenkes. Dan di salah satu unsur kebetulan saya bergabung di dalam komite tersebut. Jadi ini masih di tingkat pusat ya, di tingkat pusat bagaimana kita mengadvokasi semua pemangku kepentingan. Semua pemangku kepentingan itu baik ya
regulator atau pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga semua pihak itu sedang dalam koordinasi pemerintah. Salah satu bentuknya adalah kalau kita di pusat kemarin ada working from home Ya, melalui WFH. instruksi Mendagri. Betul. Nah itu ada salah satu bentuk hal yang tersebut. Kemudian mulai ada kewajiban menggunakan scrubber pada industri PLTU batubara Ya. atau industri yang menggunakan batubara. Itu sebenarnya sudah dimulai. Nah kaitannya dengan pertanyaan Bapak tadi saya menanggapinya. Jadi kita itu sudah mulai ada yang disebut protokol kesehatan pada saat polusi udara. Jadi kita sudah tidak usah menutup-nutupi bahwa polusi udara itu memang ada. Ya, Ada karena apa? Karena tadi di depan Betul. dari alam dan juga aktivitas manusia. Jadi kita tidak perlu menutup-nutupi. Bahkan Kemenkes sudah mengirimkan surat edaran ke pemerintah daerah. Karena polusi itu bisa terjadi di mana saja. Bisa di Pulau Jawa, bisa Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera. Kebakaran hutannya di Kalimantan, ya, Sumatera nyebarnya ke Singapura. Jadi kan tidak harus ini ya. Atau kita mau ke sana. Nah itu ada yang disebut protokol kesehatan saat polusi udara. Salah satunya adalah yang pertama saya mungkin menceritakan dulu sambil menjawab pertanyaan Bapak, memeriksa kualitas udara melalui aplikasi itu yang pertama. Kemudian mengurangi aktivitas luar ruangan dan menutup ventilasi pada saat polusi udara tinggi. Tahunya tinggi dari mana? Dari kualitas udara pada aplikasi. Kemudian karena kita tidak keluar ruangan, ada di dalam ruangan, maka disarankan menggunakan penjernih udara di dalam ruangan. ya. Kemudian jangan menambah sumber polusi, termasuk asap rokok, termasuk asap pembakaran obat nyamuk yang di dalam rumah. Bahkan kalau terpaksa harus ada pembakaran di rumah ya, kalau bisa udaranya segera dikeluarkan. Kelimanya adalah menggunakan masker. Nanti kita bicara masker, Ya. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, dan segera konsultasi ke tenaga kesehatan jika muncul keluhan pernafasan. Jadi apa yang kami lakukan, salah satunya adalah melakukan advokasi, mengajak masyarakat untuk terbangun terhadap bahaya polusi udara. Jadi tidak perlu ngamuk-ngamuk ya, enggak perlu. Ya. Ayo kita semua berangkulan. Ya. Namanya advokasi itu salah satunya seperti ini. Mengajak semua elemen masyarakat tidak saling menyalahkan, tetapi kita saling mewaspadai. Jadi dengan memberi kesadaran, loh, iki sehari ini ternyata Surabaya kemarin 2 hari yang lalu merah loh. Ya. Ada apa gitu. Nah itu kan harusnya kita sama-sama duduk bersama menyelesaikan itu. Kemudian terkait dengan penyemprotan ya. Ya, menurut Pak Sumarwito itu hal yang jangan jalannya, tapi dari atas gitu loh, dari yang akan turun gitu kan, bukan yang dari jalan yang disemprot gitu. Itu seperti apa, Dok? Ya itu salah satu dari upaya penanggulangan. Jadi saya tidak akan itu enggak berefektif. Itu ada unsur efektivitasnya sekian persen. Ya. Tapi apakah itu total? Belum tentu. Jadi kalau kita bicara misalnya batu bara dibakar atau TPA dilakukan pembakaran, Ya. itu ada yang disebut sebagai faba, namanya flying ash, bottom ash. Betul. Ya, faba itu sebagian besar itu terdeposisi mengendap karena gravitasi di dekat sumbernya. Tapi yang flying ash ini dia sedikit terpengaruh gravitasi, makanya dia tetap melayang. Nah, ketika melayang itu dia terbawa angin. Nah, ketika terbawa angin pada jumlah tertentu, dosis tertentu, itulah yang mulai melewati batas. Jadi polusi itu tetap ada. Ya. Tapi apakah dia melewati batas yang diperkenankan? Itu yang harusnya menjadi concern kita. Ya, polusi itu ada. Betul, karena kan sumbernya adalah dua tadi, aktivitas manusia dan juga alam gitu ya, Dok ada. ya. Tapi apakah sudah melewati Nah, batasannya itu. batasnya atau belum? Nah, bilang tadi faba tadi, salah satu upaya menurunkan faba itu salah satunya ada deposisi kering sama deposisi basah. Salah satu deposisi basah itu tadi menggunakan penyemprotan air sama penyemprotan embun, namanya mist. Disemprotkan. Dengan disemprotkan harapannya partikel itu tertangkap dan jatuh Ya. karena beratnya air tadi. Tidak melayang-layang dan tidak terlalu lama di udara gitu ya, Dok ya. Itu adalah tujuannya. Sebenarnya efektif atau tidak efektif? Efektif. Tapi kalau untuk
seberapa efektifnya tidak 100% memang ya Dok ya, tapi itu bisa dalam hal efektif. mengurangi gitu loh, mengurangi partikel-partikel itu tadi supaya Ya. turun mengikuti gravitasi gitu loh ya sahabat kalau terkait dengan penyemprotan. Nah tadi yang juga terakhir ditanyakan oleh Pak Sumarwito, ini pencegahan atau antisipasi kan sebenarnya bisa dilakukan kalau bicara tentang polusi udara karena sumbernya sudah pasti dua tadi ya Dok ya, aktivitas manusia dan juga alam. Pencegahan dan antisipasi kan harusnya sudah diketahui oleh pemerintah. Kalau menurut Dokter Garindra sendiri seperti apa Dok? Jadi sebetulnya kita kalau di tingkat di tingkat manajemen bahaya sebetulnya ada tingkatannya. Ya. Namanya hierarchy of control. Jadi apa sih hierarchy of control itu? Kita ada hal yang efektif sama yang paling terakhir ya. Yang pertama adalah eliminasi. Ya. Yang kedua adalah substitusi. Yang ketiga pengendalian teknis, pengendalian administrasi, dan yang paling terakhir adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD. Nah, apa sih eliminasi itu? Jadi kalau mau berbicara sumber polusi udara, ya stop sumber polusi udaranya. Tapi apakah kita bisa langsung men-stop? Ya kan nggak mungkin juga gitu ya Dok ya. Tidak sepenuhnya. Langsung bisa menyetop. Tapi idealnya adalah langsung di stop sumber polusinya, hilangkan sumbernya. Nah, tapi apakah kita bisa langsung menyetop? Kalau tidak bisa eliminasi, berikutnya adalah substitusi, mengganti sumber polutan udara. Paling gampang kalau PLTU batubara ya diganti dengan PLTU yang air yang lebih hijau. Ya, itu misalnya PLTU batubara diganti dengan PLT tenaga surya. Itu contoh adalah substitusi. Ya. Berikutnya adalah pengendalian secara teknis. Contohnya adalah bagaimana kita memfiltrasi udara. Bagaimana misalnya di sini ada air purifier, ya, ada air purifier ya di sini ya misalnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk memfiltrasi udara. Bagaimana memfilter udara sebelum dimasukkan ke dalam ruangan. Penggunaan scrubber tadi, penyemprotan tadi itu adalah pengendalian secara teknis. Jadi makanya tadi saya sampaikan tidak 100% salah, itu tetap ada efektivitasnya. Jadi dia berperan, tetap ada perannya. Berikutnya adalah pengendalian administrasi. Kemarin ada instruksi Mendagri, salah satunya adalah Work from home work gitu from ya. home. Nah, atau penggunaan protokol ini, menerapkan protokol ini. Yang itu tadi ya, yang disebutkan oleh dokter tadi salah satunya adalah rutin melakukan pengecekan kualitas udara, kemudian penggunaan masker salah satunya itu juga penting ya Dok ya, terus menutup ventilasi yang memang membatasi gitu ya Dok ya, supaya terus mengurangi sumber-sumber polutan yang di rumah kayak merokok dan lain sebagainya yang menghasilkan, yang menambah polusi di udara. Itu salah satu protokol-protokol kesehatan yang dikeluarkan baru saja ya Dok ya terkait dengan polusi udara ini ya. Ya, baru seminggu yang lalu itu protokol Nah, itu yang baru dikeluarkan terkait dengan polusi udara, sahabat. Dan terakhir satu, ada yang belum disebutkan. Ya, apa Dok? Penggunaan masker. Nah, Mungkin yang bukan hanya pandemi ya Dok ya, tapi penggunaan masker ini. Tanya-tanya kenapa sih sekarang kok pakai masker? Iya. Nanti kita jawab. Ya, nanti kita akan jawab. Tapi saya ini ada pertanyaan dari Ibu Iranaya atau Mbak Iranaya ini, Dok, bagaimana caranya supaya tetap sehat meskipun polusi udara merajalela? Karena kan kita tetap harus beraktivitas sehari-hari, bahkan juga harus tetap berolahraga. Saya pernah membaca disarankan untuk berolahraga di sore hari. Itu kenapa ya Dok? Padahal kan udara pagi katanya lebih sehat. Nah, tadi off-air kita bahas. Mau saya tanyakan juga, tapi sudah ditanyakan oleh Mbak Iranaya. Itu seperti apa Dok? Tapi kita jawab setelah jeda iklan ya Dok ya, karena kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat. Tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ya. Nama FM Merkuri, sahabat masih di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya, sahabat di edisi Rabu 6 September 2023 bersama dengan Dr. Garindra spesialis paru dan kita membahas tema bahaya polusi udara bagi kesehatan. Tadi sebelum jeda iklan saya membacakan pertanyaan dari Mbak atau Ibu Iranaya. Dok, bagaimana caranya supaya tetap sehat meskipun polusi udara merajalela? Karena kan kita tetap harus beraktivitas sehari-hari, bahkan juga harus tetap berolahraga. Dan saya sempat baca kalau disarankan berolahraganya itu pada sore hari. Padahal kualitas udara di pagi hari itu katanya lebih sehat. Nah, itu seperti apa ya Dok?
Nah ini juga yang ingin saya tanyakan ya, kenapa polusi udara di pagi hari itu lebih tinggi? Tadi kan dokter sempat mengatakan tadi pagi saja 56 gitu ya, siang sudah turun jadi 32. Nah itu Oke. kenapa tuh dok? Baik, saya ada 3 pertanyaan, tapi saya coba jawab satu-satu. Mhm. Yang pertama adalah kaitannya dengan apa sih yang kita konsumsi juga dulu. Ya. Jadi sebelumnya kalau kita ada keterpajan yang disebut polusi industri, hasil pembakaran biomas, ada polusi udara yang tadi kita bahas, itu kan berbagai macam zatnya, komponennya, entah itu PM2,5, PM10, kemudian gas-gas berbahaya yang lain, itu kan terhirup oleh kita. Terhirup oleh kita itu kan tadi masuk ke saluran nafas, Ya. melewati saluran nafas itu juga ada reaksi ya selama dia melewati pipa saluran nafas itu, kemudian sampai ke daerah yang tempat pertukaran oksigen dan CO2 namanya alveoli. Sebagian polusi itu, yang gas itu juga bisa masuk ya. Bahkan yang partikel lembut tadi, debu lembut itu tadi, yang PM2,5 itu juga bisa nembus masuk ke pembuluh darah dan menimbulkan reaksi, minimal reaksi setempat dulu sebelum sampai reaksi yang sistemik. Ya. Nah, reaksi yang setempat itu salah satunya adalah terjadi pembentukan radikal bebas atau stres oksidatif. Ya. Nah, itulah yang menjadi concern tenaga kesehatan, bahwa polusi udara kenapa sih bisa menimbulkan serangan jantung mendadak. Misalnya kan banyak menimbulkan darah tinggi. Iya. Salah satunya adalah meningkatnya stres oksidatif di dalam tubuh akibat reaksi tubuh kita, reaksi kekebalan tubuh kita terhadap zat yang asing itu tadi. Ya, itu salah satunya ya dok ya, yang masyarakat, nah ternyata polusi udara juga bisa menyebabkan orang terkena serangan jantung, dan itu salah satunya karena reaksi tubuh kita tersebut terhadap banyaknya polusi udara yang terpapar dari tubuh kita itu ya dok ya, itu yang harus Itu contohnya. Nah, stres oksidatif itu gampangannya radikal bebas itu gampangannya adalah kita butuh yang disebut antioksidan. Antioksidan itulah yang diharapkan bisa menurunkan. Makanya tetap ya HBS, makan makanan yang bergizi, sehat, istirahat cukup. Itu ada maksudnya. Salah satunya adalah menurunkan stres oksidatif. Kita masih punya mekanisme untuk melawan, tapi keseimbangan itu jangan sampai terganggu, jangan sampai kita kalah. ya. Jadi ada stres oksidatif, ada antioksidan, itu kan jembatan ya. Yeah. Selama antioksidannya bisa menang, ya stres oksidatif bisa kita tekan. Tapi kalau terpajan terus menerus, akhirnya keseimbangannya berubah. Ketika keseimbangan berubah, biasanya itu mulai ada gejala. Nah, saya balik lagi ke pertanyaan tadi, Mbak Sinten. Mbak Irana ya. Mbak Irana, ya apa saja yang bisa kita berikan? Ya antioksidan gampangannya ada yang jenisnya enzimatik sama non enzimatik, tapi saya tidak akan membahas itu apa, tapi paling gampang adalah vitamin C, vitamin E, beta karotin. Itu kan ada dalam Ya. Makanan-makanan, sayuran, betul. makanan, buah-buahan atau suplemen yang setidaknya mengandung itu. Kita. Vitamin C, E, dan beta karotin salah satunya itu ada di berries itu juga, kemudian wortel itu beta karotin ya dok ya. Warnanya oranye. Nah itu ya Labu. sahabat, labu itu salah satu yang bisa dikonsumsi. Kemudian tadi juga ditanyakan, kita kan juga harus tetap beraktivitas berolahraga ya dok ya. Disarankan berolahraga di sore hari. Padahal istilahnya udara pagi itu lebih sehat. Nah, itu kan bertolak belakang ya dok. Seperti apa dok? Tadi juga mengatakan polusi udara lebih tinggi di pagi hari daripada siang atau sore hari. Tadi hari ini saja tadi dokter Garida mengatakan pagi tadi kualitas udara kota Surabaya 56 polutannya. Nah itu seperti apa dok? Ya. Jadi sebelumnya kita ceritakan dulu aktivitas manusia, aktivitas alam itu kan 24 jam. Ya. Bisa jadi ada aktivitas entah itu di mana, itu melakukan aktivitas yang menimbulkan sumber polusi, itu bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Itu yang pertama dulu. Jadi kan aktivitasnya kan 24 jam non-stop. Ya. Yang berikutnya adalah ada karakteristik dari bumi. Karakteristik dari bumi itu ada yang disebut transboundary planetary layer. Jadi ada seolah-olah ada batas atmosfer di atmosfer kita. Ya. Itu tingginya sekitar 800 meter dari permukaan tanah atau permukaan air laut. Nah, pada jam-jam tertentu itu batas itu dia akan turun. Jadi seolah-olah ruangan itu
menjadi lebih padat. Mhm. Efeknya apa? Efeknya zat polutan yang tadi melayang-layang Iya, itu iya. itu terpadatkan. Iya. Jadi kesannya itu kalau pagi hari itu lebih tinggi. Itu salah satu alasan secara teoritis. Ya. Nah, jadi kenapa sih tadi kok jangan pagi hari malah malah ini malah tinggi. Salah satunya itu. Jadi polutan yang tadi mana terbawa masuk ke Surabaya, mungkin industrinya di malam hari, nah melayang-layang sampai Surabaya itu mungkin jam 12 malam, jam 2, jam 3 batas Atmosfernya dia turun. Lebih Akhirnya apa? mempadatkan gitu ya, Dok ya. Memadat. Secara konsentrasi dia menjadi lebih pekat. Nah, Tapi begitu siang dia mulai naik lagi, ada angin terhalau. itu yang harus diketahui ya, karena kita ternyata seperti itu. Dan Salah satu alasannya. kenapa kita disarankan untuk saat ini adalah olahraganya sore hari Ya gitu. pagi hari boleh. Pertanyaannya bolehkah di pagi hari? Apakah harus di sore? Tidak. Ternyata pagi hari boleh walaupun. Nah ini saya ada mungkin bisa dilihat di gambar. Jadi Iya. jadi sebetulnya ketika ada polusi, bolehkah kita misalnya tadi kan ada warna hijau. Ya. Hijau kan pasti enggak apa-apa. Ya, Warna betul. kuning. Tapi ketika warna oranye kan kita diminta untuk tidak beraktivitas dan malah memakai masker kalau harus keluar rumah. Tapi ketika warnanya kuning kan sebetulnya kan sudah melewati hijau. Ya. Bolehkah kita melakukan olahraga? Masih boleh sebetulnya. Ini saya ada salah satu grafik dari WHO. Mungkin sambil di searching kata kuncinya tipping point dan break even point untuk physical activity atau aktivitas fisik dengan menghubungkan nilai PM2,5. Makanya tadi sebelum aktivitas cek kualitas udara, khususnya PM2,5. Ini juga berlaku untuk para orang tua yang sedang memiliki balita atau bayi, Dok. Biasanya tuh bayi kan kadang diajak jalan-jalan pagi gitu ya. Nah, ini sesuai dengan protokol kesehatan untuk polusi udara yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya, Dok. Yaitu yang pertama itu adalah cek kualitas udara di lingkungan kita, sahabat ya. Itu yang utama. Jadi niatnya supaya jalan pagi sehat itu bisa didapatkan kualitas udara yang bagus ya, cek kualitas udara sebelum beraktivitas, terutama untuk berolahraga ya, Dok ya. Ini gitu sambil ya. contoh nih. Ya. Ini mungkin sama-sama kalau di studio. Kalau di Asia Tenggara itu rata-rata kotanya itu PM2,5-nya 43. Jadi diperbolehkannya untuk bersepeda nih yang sering goes itu berapa jam sih? 2 jam. 2 jam saja gitu ya, 2 Dok jam ya. aja. Tapi ketika dia polusinya tinggi, ini misalnya 150, malah justru turun. Sarannya adalah 30 menit. Supaya tidak terlalu lama terpapar polusi Ya, udara gitu ya, ini Dok. ada grafiknya sebetulnya. Cuma saya tidak akan menjelaskan ini, tapi ketika polusinya 50, maka maksimal adalah disarankan adalah 60 sampai 90. Lebih dari itu bagaimana? Lebih dari itu kalau WHO bilang tidak ada keuntungan untuk kesehatan. Ya. Jadi yang keuntungan untuk kesehatan olahraganya justru di bawah 90 menit. Ini grafiknya sama-sama kita lihat. Ya. Itu ternyata sahabat ya, jadi ada batasan-batasan yang harus kita pahami. Jadi yang pertama memang kita harus mengecek kualitas udara. Ya. Jadi kita boleh berolahraga itu berapa lama sesuai dengan kualitas udara yang ada di lingkungan kita saat itu gitu ya, Dok ya. Itu yang harus diketahui ya sahabat. Masih boleh berolahraga karena wajib juga itu untuk menjaga kondisi tubuh kita gitu ya, Dok ya, salah satunya. Dan kalau kita bicara tentang terpapar, jika tadi kan ada waktu-waktu diperbolehkan terpapar. Kalau terpapar terlalu banyak, Dok, dampak kesehatan atau bahayanya itu seperti apa? Karena kita sesuai dengan tema bahaya polusi udara bagi kesehatan. Jika terlalu lama terpapar dengan polusi udara, bahaya apa saja yang akan didapatkan oleh sahabat-sahabat Merkuri ini? Bahaya apa yang harus diantisipasi dan membuat awareness lah ya, Dok? Seperti apa? Baik, jadi secara prinsip kan ada dampak jangka pendek Ya. dan dampak jangka panjang. Ini kita jadi secara dampak jangka pendeknya yang tadi sudah kita ceritakan, ada iritasi selaput lendir, baik itu di yang Terlihat. dunia luar kan mata, hidung, mulut. Ya. Keluhannya setidaknya di antara 3 ini atau tenggorokan. Nah itu biasanya mulai ada nih mata berair, bersin, atau ada iritasi saluran nafas, radang, tenggorokan kok terbatuk-batuk ya saya nggak sembuh-sembuh. Nah itu efek jangka pendek. Bahkan ada yang kena asma
mulai kena serangan asmanya menjadi lebih sering, kemudian mulai ada kenaikan angka ke IGD, kemudian mulai ada angka kunjungan ke poli, itu adalah efek jangka pendek. Nah, efek jangka panjangnya apa? Itu tadi kalau kita menghirup terus-menerus bisa timbul hiperaktivitas saluran nafas. Seperti asma yang tadinya tidak muncul asma menjadi asma malah. Yang tadinya tidak ada sakit jantung, pembuluh darah menjadi muncul. Jangka panjangnya lagi termasuk resiko kanker dan juga yang jadi happening stunting pada ibu hamil dan janinnya. Karena radikal bebas dari stres oksidatif itu tadi ya dok ya, itu ternyata kalau kita terlalu banyak ya jangka pendeknya seperti yang dirasakan oleh Pak Presiden dan juga Ibu Menteri Keuangan gitu ya, batuk-batuk kemudian radang tenggorokan. Nah itu yang jangka pendeknya, jangka panjangnya, jangka menengah ada, jangka panjangnya juga ada. Itu yang ingin kita menyadarkan masyarakat, membangun awareness berkaitan dengan bahaya polusi udara. Dan bagaimana caranya dok untuk menjaga kesehatan organ pernafasan di lingkungan yang berpolusi udara? Kita bicara tentang perkotaan ya dok ya. Seperti apa kita harus menjaganya itu dok? Oke, ada yang menarik dari perkotaan ya. Jadi tadi mungkin belum sempat kita bahas. Salah satunya adalah ketika di luar, polusi udaranya di luar, angkanya anggap aja 100, maka di indoor itu juga ada polusinya. Masuk melalui celah-celah pintu, masuk melalui AC. Nah, biasanya adalah 40%. Nilainya adalah sekitar 40 sampai 50% dari nilai yang ada di luar gitu ya dok ya. Karena di luar sudah tinggi gitu ya. Maka di dalam pun juga jangan berharap 0, tapi pasti ada. Dengan angka yang hampir separuhnya dok. Rentangnya itu 30 sampai 50. Tergantung ventilasi tadi. Makanya ketika warnanya oranye tadi kan disarankan menutup karena adalah untuk mengurangi. Nah, ini menjadi isu pada di perkantoran. Di perkantoran itu bagaimana isunya? Itu tadi kita tidak menyadari bahwa ternyata di dalam ruangan itu ada polusi udara. Salah satunya itu tadi entah itu PM2,5, PM10, gas-gas berbahaya itu ada di dalam ruang kerja kita. Nah ini ada beberapa penelitian dari teman-teman nafas, ada bicara udara. Jadi ada penurunan fungsi kognisi, fungsi berpikir. Jadi kok agak lemot ya. Iya. Nah itu contohnya. Ternyata bukan hanya kurang air ya, tapi kurang udara sehat gitu ya dok ya. Bisa jadi ruangan kurang oksigen gitu ya. Jika mulai berpolusi gitu ya. Iya. Besarannya itu tadi mengikuti apa? Yang ada di luar ruangan gitu ya. Nah ini ada beberapa penelitiannya ternyata grafiknya mengikuti nih. Nah ya itu sahabat ya, kalau di luaran itu polusinya tinggi ya memang kita disarankan untuk stay di dalam ruangan dengan menutup segala sumber polutan gitu ya dok ya. Dan menyalakan penjernih udara. Ya air purifier itu ya. Jadi pandemi itu sebenarnya adalah membuka pintu kita untuk tetap bergaya hidup seperti itu ya, memiliki lifestyle di zaman pandemi ya dok ya. Air purifier tetap kita gunakan, kemudian penggunaan masker juga tetap gitu, PHBS, pola hidup bersih dan sehat juga tetap kita jalankan dan kita terapkan. Itu yang harus dipahami dan diingat oleh sahabat-sahabat Merkuri. Dok terakhir karena waktu sudah tidak banyak, sudah mendekati pukul 12. Tidak terasa, terakhir pesan sehat dok berkaitan dengan tema untuk sahabat-sahabat Merkuri, yaitu berkaitan dengan bahaya polusi udara bagi kesehatan. Apa yang disampaikan oleh Dr. Garinda, dok? Satu, waspadailah bahaya laten polusi udara. Yang kedua adalah protokol kesehatan saat polusi udara 6M plus 1S. 6M plus 1S yang baru saja dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya dok ya. Itu yang harus dipahami dan ketahui. Yang pertama dan yang wajib sebelum beraktivitas, kalau biasanya pagi ada mengecek sosial media, sekarang kualitas udara ya dok ya. Kualitas udara harus dicek terlebih dahulu, apakah memungkinkan ketika kita beraktivitas atau apa saja yang harus kita persiapkan untuk menjalani aktivitas sehari-hari ini dengan polusi udara yang cukup luar biasa. Tidak hanya di Jakarta ternyata, kota Surabaya juga polusinya
Wow, sahabat, untuk saat ini kita ada di orange loh. Bahkan beberapa hari lalu merah ya, Dok ya. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu kita merah, sahabat Kota Surabaya. Itu yang harus diketahui oleh sahabat-sahabat Merkuri ya. Dan terima kasih Dr. Garinda, spesialis paru, sudah hadir, sudah memberikan kita edukasi dan informasi. Jadi kita lebih, oh ternyata Kota Surabaya juga harus waspada meskipun bukan kota industri ya. Tapi kan kita banyak kota yang menjadi pusat industri di sekitar Kota Surabaya, dan itu bisa terbawa angin dan menjadi polusi di Kota Surabaya. Itu yang harus diketahui, dan Anda bisa menyaksikan kembali perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi kali ini sahabat di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Dan terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Saya Andra Lestari bersama dengan Dr. Garindra, spesialis paru, harus pamit undur diri di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini. Stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.